Perkenalkan, nama saya Amira Zahir HSPD, JGP Angkatan 7 Kabupaten Pamekasan dari SDN Kolpajun 2 Pamekasan. Video ini merupakan praktik baik coaching untuk supervisi akademik dalam rangka kegiatan supervisi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, pra-observasi, yang kedua, observasi, yang ketiga, pasca observasi. Pada kesempatan pertama ini merupakan coaching pra-observasi. Dalam hal ini, saya akan mengcoaching rekan sejawat saya, Ibu Hosmania. Mungkin Ibu Hosmania bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hosmania. Saya adalah guru agama di SDN Kolpajun 2. Mungkin hari ini kita bisa berbincang-bincang, Bu Hos. Iya. Di sini kita akan mengobrol di mana pada kegiatan supervisi ini saya ingin mengobservasi atau kunjungan ke kelas Bu Hos. Pada kegiatan ini, selain saya ingin bertanggung jawab, saya ingin mengecek kesiapan Bu Hosmania. Maksud dari kegiatan pra-observasi ini selain ingin menggali potensi Bu Hos, juga ingin menggali potensi siswa-siswa yang akan Ibu Hos ajari di Bu Hos. Pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Bu Hos pelajari itu apa, Bu? Ya, Bu. Pada pembelajaran yang saya pelajari di kelas 3, tujuannya yaitu saya ingin siswa itu memiliki sifat rasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terus siswa itu bisa memahami apa itu makna bersyukur. Kemudian yang ketiga, saya ingin siswa itu bisa menerapkan rasa syukur itu dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembelajaran yang Ibu sudah ajarkan ke siswa, apakah ada yang ingin Ibu kembangkan pada pembelajaran kali ini? Sebenarnya, Bu, pertamanya saya menggunakan PowerPoint supaya siswa itu bisa memahami, bisa mengerti tentang materi itu. Tetapi kenyataannya, setelah saya adakan penilaian itu, sedikit dari siswa yang melebihi nilainya, melebihi atau melampaui KKM, ternyata kurang berhasil. Nanti saya berpikir akan membuat PowerPoint itu dengan disertai gambar, disertai nyanyian-nyanyian, supaya siswa itu bisa senang dengan belajar dan bisa materi itu bisa dipahami, bisa kebutuhan siswa itu bisa terpenuhi. Berarti Bu Hos tadi sudah menjelaskan strateginya, Bu Hos, ya. Tadi Bu Hos sudah menjelaskan bahwa strategi yang akan dibuat adalah yang pertama tadi apa, Bu Hos? Membuat PowerPoint dengan Disertai gambar, dan kemudian membuat nyanyian itu. jadi Bu Hos akan membuat lagu dengan diubah liriknya menjadi diisi dengan mata pelajaran, Bu Hos. Lagu itu berisi mata pelajaran, liriknya mengarah ke lagu yang umpamanya viral saat ini. Berarti nanti diubah liriknya ke mata pelajaran Supaya anak-anak itu bisa cepat memahami. Selain itu apa lagi strateginya? Pembagian kelompok. Ya, nanti bisa kita dengan KPD gitu ya. Jadi Bu Hos ini akan membuat pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswanya ya. Nanti saya itu, Bu, akan membuat PowerPoint itu dengan disertai gambar, terus nyanyian-nyanyian. Nanti saya akan membuat KPD untuk siswa
yang siswa itu akan saya bentuk kelompok-kelompok supaya nanti bisa bekerjasama bersama temannya, bisa senang mengerjakan aktivitas tersebut. Jadi bahwa sudah memenuhi kebutuhan siswa. Yang tadi yang visual dengan menyajikan gambar ya, yang ada di PowerPoint. Terus siswa yang auditory dengan membuat lagu dan berisikan tentang mata pelajaran. Yang ini dengan membuat alat peraga seperti itu yang gambar sudah memenuhi kebutuhan belajar siswa. Terus selanjutnya Bu Hos, pada pelaksanaan pembuatan rencana pembelajaran, apakah Bu Hos melibatkan rekan sejawat dalam membuat alat peraga? Iya Bu, kalau membuat PowerPoint nanti saya atau alat peraganya nanti saya akan buat di sekolah pada waktu saya punya jam kosong. Nanti di jam kosong itu saya minta bantuan teman-teman untuk membantu saya membuat alat peraga. Jadi Bu Hos sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Luar biasa Bu Hos. Yang terakhir ini Bu Hos, agar pembelajaran Bu Hos tetap berkembang dari tadi apa yang sudah Ibu paparkan, apa yang harus Ibu lakukan atau dengan cara apa Ibu merefleksi diri? Ya dengan adanya ini Bu, dengan adanya apa ini? Kegiatan supervisi ini mungkin bisa merefleksi saya bisa tahu apa kekurangan dari pembelajaran yang saya lakukan seperti itu. Dengan bantuan dari teman-teman saya bisa tahu apa itu kelebihan dari pembelajaran saya, terus apa kekurangan dari pembelajaran saya, sehingga nantinya saya bisa memperbaiki kekurangan dari pembelajaran saya, sehingga nanti kedepannya pembelajaran yang saya lakukan bisa bertambah dan berkembang dengan baik, sehingga siswa itu bisa memahami. Sangat luar biasa sekali Bu Hos. Berarti dengan kegiatan supervisi ini sangat baik Bu Hos ya, untuk memperbaiki apa kekurangan kita saat memberikan pelajaran kepada siswa. Bu Hos akan mengajar di kelas berapa? Kelas 3A. Di kelas 3A hari Rabu jam pertama. Semoga apa yang sudah direncanakan Bu Hos berjalan sesuai dengan harapan kita Bu Hos ya. Mungkin percakapan pra-observasi pada hari ini saya akhiri Bu Hos ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian sebelum memulai pelajaran kalian harus baca doa terlebih dahulu. Siapa yang mimpin doa? Aufa ke depan. Sebelum mulai pelajaran mari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Dan sekarang untuk Ananda Aufa pimpin doanya ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang Ananda Aufa maju ke depan untuk pimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Raditu Billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa
berarti sehat semua. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu berpesan kepada kalian supaya kalian jadilah orang yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Selalu bisa diambil manfaatnya bagi orang lain. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran, Ibu akan bertanya pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Apa artinya ikhlas? Tidak mengharap imbalan. Tidak mengharap imbalan. Apalagi apa? Tidak ria. Hanya mengharap ridha Allah. Ya, benar semua. Ikhlas artinya mengerjakan suatu pekerjaan atau ibadah hanya mengharap ridha Allah. Ya, sekarang sebutkan ciri-ciri orang ikhlas. Tidak berbuat ria. Apalagi? Tidak mengharap imbalan. Tidak mengharap imbalan. Tidak memberikan kepada Tidak menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Apalagi? Melakukan suatu pekerjaan atau ibadah hanya semata melaksanakan perintah Allah, bukan karena sesuatu yang lain atau ria. Apa ria jadi Bu? Ria itu hanya ingin dilihat orang, hanya ingin dipuji oleh orang lain. Al-Kausar apa artinya? banyak. Nikmat yang banyak. Ada berapa surat Al-Kausar? Ada 3. Di dalam surat Al-Kausar Allah memberitakan kita supaya apa? Siapa yang tahu? Ayo. Bertasbih apa? Siapa lagi? Berzikir. Apa? Apa? Kita tahu di dalam surat lupa berarti. Di dalam surat Al-Kausar Allah memberitakan supaya kita beribadah, melakukan sholat kepada Allah dan jangan lupa berkurban. Tanggal berapakah kita kurban? 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Tanggal berapa lagi? 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hewan apa yang harus kita korbankan? Kalau sapi berapa orang? 7 orang. Kalau kambing? 1. Kalau unta? 1. Itu hewan yang kita korbankan. Bukan apa tadi? Ada yang bilang ayam. Masa ayam dijadikan hewan kurban? Boleh ayam dijadikan kurban? Boleh. Tidak ada yang kurban dengan ayam. Terus Al-Alim apa artinya? Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. As-Sami? Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Nah, berarti kalian masih ingat pelajaran yang telah kita pelajari. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang bersyukur kepada Allah. Kalian buka bukunya sekarang. Buka buku paketnya. Bersyukur kepada Allah. Sama berapa, Bu? Dari bersyukur kepada Allah. Bab 10 bersyukur kepada Allah. Buka halaman 131. 131. Ya, dibuka semua bukunya dulu. Halaman 131. Bersyukur kepada Allah. Sudah dibuka? Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah bersyukur kepada Allah. Subtema 1 tentang nikmatnya bersyukur.
Ibu berharap kepada kalian setelah kita mempelajari tentang bab ini, Ibu berharap satu, kalian bisa memahami apa makna syukur. Jadi, setelah kita mempelajari bab ini, Ibu berharap kalian bisa mengetahui maknanya bersyukur. Terus yang kedua, Ibu berharap kalian bisa memberikan contoh, bisa mencontoh perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sekarang Ibu mulai dari yang pertama, pengertian bersyukur. Kalian di depan itu adalah pengertian bersyukur. Bersyukur itu artinya yaitu berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat itu bukan hanya berupa uang saja. Bisa berupa apa, anak-anak? Beras. Apa? Beras. Beras. Pekerjaan. Pekerjaan. Tempat tinggal. Nikmat Allah itu apa saja? Bukan berupa harta saja, tetapi nikmat Allah itu bisa berupa kesehatan. Kalian sehat semua? Sehat. Kalau kalian sehat berarti itu nikmat yang paling besar dari Allah. Kalau kalian punya harta yang banyak tapi kalian tidak sehat, hartanya habis untuk dibelikan obat. Terus kalian oleh Allah diberi nikmat anggota tubuh yang sempurna. Apa saja anggota tubuh? Ada mata. Mata gunanya untuk apa? Melihat. Mata gunanya untuk melihat. Coba kalian tidak punya mata, atau satu matanya tidak ada, bisa melihat dengan sempurna? Tidak bisa melihat. Jadi kalian harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan Allah. Terus punya hidung? Apa gunanya untuk hidung? Gunanya untuk apa? Untuk mencium. Untuk apa lagi? Bernafas. Coba tidak ada hidung, pas sulit untuk bernafas, pergi kemana kalau sulit bernafas? Ke rumah sakit. Pakai apa? Pakai oksigen. Orang di rumah sakit itu pakai oksigen itu beli, itu mahal. Kalau satu hari, umpamanya satu hari oksigennya habis satu oksigen harganya umpamanya 500 atau 1 juta. Pas di rumah sakit yang pakai oksigen 10 hari sakit 1 juta, kalau 10 hari 10 juta. Kalian gak usah beli, hidup sepuasnya. Gak bersyukur kepada Allah. Bersyukur, punya mulut juga bersyukur, bisa makan. Bagaimana caranya bersyukur dengan mulut yang ada? Berbicara hal-hal yang baik, berdoa kepada Allah, benar? Bertasbih, berzikir kepada Allah untuk mensyukuri nikmat Allah. Dah, bagaimana caranya bersyukur sekarang? Caranya bersyukur yang nomor 1, membaca hamdalah. Bagaimana bacaan hamdalah? Alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Dapat nikmat, diberi rezeki oleh Allah, alhamdulillah. Jangan lupa bersyukur kepada Allah. Ucapkan kata alhamdulillah. Terus dapat kue dari teman, baca
Alhamdulillah. Ingat. Itu cara bersyukur yang pertama. Sekarang cara bersyukur yang kedua yaitu Menggunakan ibadah tersebut untuk beribadah kepada Allah. menggunakan nikmat yang diperoleh oleh kita untuk beribadah kepada Allah. Kita dapat rezeki dari Allah berupa harta. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Gunakan rezeki yang kita punya untuk beribadah kepada Allah. Contohnya disedekahkan. Sedekah, ngerti? Bersedekah. Sedekah itu bisa apa? Gunakan rezeki. Ya, satu bisa nambah rezeki, Bisa menambah pahala. bisa mendapatkan pahala, bisa apa? Menangkal azab yang biasanya yang akan kita peroleh ditangkal oleh sedekah. Ngerti? Jadi cara bersyukur yang pertama tadi alhamdulillah, yang kedua gunakan apa? Makan tersebut untuk Nikmat tersebut beribadah untuk kepada Allah. beribadah kepada Allah. Terus tadi diberi mata. Bagaimana caranya bersyukur kepada Allah kalau dengan mata yang ada? Melihat hal baik. Melihat hal yang baik, apa lagi? Menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik seperti membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dapat pahala. Suruh baca, tidak suruh menghafal. Dibaca di rumahnya. Dibaca. Di pengajian cuma. Di rumahnya ada dibaca. Dibaca setiap hari. Pilih menghafal atau membaca Al-Qur'an. Padahal cuma suruh dibaca. Melihat dengan melihat Al-Qur'an, membaca dengan melihat Al-Qur'an, tidak dulu dihafalkan apalagi menghafal. Jadi itu syukur kita atas nikmat Allah yang memberikan mata kepada kita. Punya hidung, gunakan hidungnya untuk hal-hal yang baik. Punya mulut, punya semua mulut. Apa gunanya mulut? Untuk berbicara. Terus untuk apa lagi? Untuk makan. Bagaimana caranya kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah memberi mulut kepada kita? Mengucapkan hal-hal yang baik. Apa lagi? Membaca Al-Qur'an. Apa lagi? Mengucapkan hamdalah. Bagaimana cara bersyukur atas mulut yang ada? Apa? Berzikir. Caranya berzikir, mengucapkan hal-hal yang baik, terus tidak menyakiti orang lain. Kalau perkataan kita sekiranya menyakitkan, diucapkan, didengarkan oleh orang menyakitkan, jangan dikeluarkan. Lebih baik diam. Ngerti? Itu bentuk rasa syukur atas mulut yang Allah berikan kepada. Punya telinga. Punya telinga. Apa gunanya telinga? Dengar. Bagaimana cara bersyukur kita atas telinga yang Allah berikan kepada kita? Mendengarkan hal-hal yang baik. Seperti apa hal yang baik? Sholawat, apalagi apa? Mendengarkan pembacaan ayat Al-Qur'an, apalagi? Mendengarkan nasihat orang tua, guru. Itu tanda rasa syukur kita kepada Allah. Terus punya kaki dan tangan. Kaki gunanya untuk apa? Berjalan. Bagaimana caranya bersyukur kita atas kaki yang Allah berikan kepada kita? Iya, ucapkan hamdalah. Apa lagi? Menggunakan kaki kita berjalan untuk hal-hal yang baik, tidak digunakan untuk mencuri, untuk
jalan yang baik atau benar seperti ke sekolah, pergi mengaji, pergi ke suatu tempat karena diminta oleh orang tua, apalagi ke masjid, pergi ke majlis taklim, mencari ilmu. Itu bentuk rasa syukur yang diberikan oleh Allah atas nikmat segala anggota tubuh kita yang diberikan Allah kepada kita. Jadi cara bersyukur satu. Tadi mengucapkan hamdalah. 2, Menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya, sekarang tadi syukur berterima kasih, lawan dari syukur adalah Kufur kufur nikmat. Tahu artinya kufur nikmat? Kufur nikmat itu adalah tidak menyadari bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah itu didapatkan dari benar-benar dari Allah. Dia tidak merasa bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah itu benar-benar dari Allah, tetapi karena diri sendiri itu kufur nikmat. Ngerti? Contohnya kufur nikmat, contohnya dia banyak uang. Terus orang itu bilang, saya kalau udah kerja keras, kalau udah mencari nafkah yang semangat, saya tidak akan punya uang, tidak akan punya harta sebanyak ini. Semua harta yang saya punya ini adalah karena kerja keras saya. Itu namanya orang yang kufur nikmat, tidak menyadari bahwa apa yang dia miliki merupakan nikmat dari Allah. Itu namanya kufur nikmat. Tidak merasa kesehatan yang kalian miliki itu adalah bentuk nikmat yang paling besar dari Allah. Jadi kalau orang kufur nikmat itu merasa paling bangga sendiri karena kekuatannya sendiri. Ngantuk. Sekarang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar? Belajar. Semangat. Sekarang fokus, tepuk fokus. Mendengar, mengingat, fokus. Nah, kalau fokus sekarang lanjut lagi. Melihat, Sekarang kufur nikmat itu Allah tuangkan dalam Al-Quran, Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ifta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, ayat ini artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ayat ini menjelaskan bahwa jika kalian bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Kalau kalian menggunakan nikmat Allah sebaik-baiknya, menggunakan nikmat yang diberikan Allah sesuai dengan ridhonya Allah, sesuai dengan perintahnya Allah, maka Allah berjanji akan menambah nikmat yang diberikan kepada kalian. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan memberi
merasa bangga sendiri atas kekuatannya, dan tidak merasa bahwa semua yang nikmat yang diberikan itu adalah dari Allah, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Sekarang selanjutnya yaitu manfaat bersyukur. Manfaat bersyukur yang pertama, coba kita baca. Manfaat syukur yang pertama. Manfaat syukur yang pertama yaitu Allah akan menambahkan nikmat kepada kita sesuai dengan ayat tadi, Quran surat Ibrahim ayat 7, bahwa di ayat itu dijelaskan bahwa siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmat yang diberikan Allah kepada kalian. Terus manfaat syukur yang kedua adalah dibaca di depan. Kita dijauhkan dari sifat-sifat terhadap nikmat Allah. Yang kedua yaitu kita dijauhkan dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, otomatis kita dekat, semakin dekat kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, otomatis setan jauh dari kita. Jadi kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, kita akan dijauhkan dari sifat-sifat yang yang buruk, yang ingkar, sifat-sifat yang diperintah oleh setan. Kita akan menjauhkan sifat ingkar tersebut kita kalau kita pandai bersyukur. Sekarang Dava, yang ketiga dibaca Pak. Apa manfaat syukur yang ketiga? Terhindar dari azab Allah Subhanahu. Dan manfaat syukur yang ketiga, coba Dava dibaca di depan. Manfaat syukur yang ketiga, Terhindar dari azab Allah Subhanahu. terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bersyukur, kita terhindar dari azab Allah. Kalian jangan lupa bahwa kita hidup di dunia ini tujuannya yaitu akhirat. Jadi kita harus selalu bersyukur biar Allah tidak memberikan azab kepada kita nanti di yaumil kiamat. Terus manfaat syukur yang keempat, coba Yusuf dibaca biar tidak main-main terus itu. Taruh itu apa yang dimainkan itu. Tuh, yang nyaring. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesama manusia. Jadi benar. Coba ulangi sekali lagi yang nyaring. Sisil. Yang nyaring sil. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah seperti dan sesama manusia. Manfaat yang keempat yaitu kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia. Kita hidup itu harus selalu berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah akan selalu memberikan anugerah atau nikmat kepada kita. Kita harus juga terhadap sesama manusia. Kita harus berbaik sangka, husnudzon. Kalau kita selalu bersyukur kepada Allah, maka di dalam pikiran kita tidak ada pikiran yang aneh-aneh. Selalu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah.
Terus yang manfaat yang kelima. Coba kamu dong dibaca biar gak joget-joget. Ya, yang kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengingat kita. Manfaat syukur yang kelima yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengingat kita. Seperti dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, surat Al-Baqarah ayat 125 Allah berfirman yang berbunyi Fadkuruni azkurkum, yang artinya adalah karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku selalu ingat kepada kalian. Jika kalian selalu bersyukur kepada Allah, maka kalian akan selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah bahwa semua yang kalian punya itu merupakan nikmat dari Allah. Siapa yang sehari-harinya selalu ingat kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan mengingat kamu. Kalau kamu ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kamu. Kalau Allah ingat kepada kita, otomatis Allah akan memberikan rezeki kepada kita, akan memberikan ketenangan hidup kepada kita. Kalau kita ingat selalu kepada Allah. Sekarang manfaat syukur yang keenam. Coba dibaca. Ainon, dibaca Ainon, yang nyaring non. Manfaat syukur yang keenam adalah kita akan terhindar dari sifat sombong. Kalian harus tahu, kalian harus ingat apa yang kalian miliki itu merupakan apa? Merupakan harta milik Allah semua. Apa yang kamu punya di rumah, mobil, rumah, apalagi sepeda motor, semua harta yang kalian miliki, semuanya itu hanya titipan dari Allah. Tidak perlu sombong, punya mobil tidak perlu sombong. Ngerti? Punya wajah yang tampan, punya wajah yang cantik, tidak perlu tidak perlu sombong karena semuanya itu milik Allah. Ibarat tukang parkir, tahu tukang parkir kita? Tahu tukang parkir semua? Orang datang, naruh mobilnya di parkir. Sebentar lagi datang di parkir, banyak. Kalau nanti orangnya mau pulang, mobil tersebut kalau sudah diambil semua, sudah tidak ada lagi seperti itu. Harta yang kita punya selama hidup ini, selama hidup di dunia itu semuanya milik Allah. Tidak ada yang perlu disombongkan. Punya mobil, punya rumah bertingkat, titipan dari Allah. Dan semuanya itu akan diambil oleh Allah. Terus manfaat syukur yang ketujuh, coba dibaca. Kamu jawab. Hati kita menjadi lapang dan bahagia. Hati kita menjadi lapang dan bahagia. Kalau kita bersyukur kepada Allah, hati kita akan tenang. Hati kita akan menjadi lapang. Karena apa? Kalau kita bersyukur kepada Allah, harta yang kita punyai akan ditambah oleh Allah. Kalau sudah ditambah oleh Allah, maka hati kita menjadi tenang. Tentram. Mengerti? Mengerti? Ya, sekarang ibu punya nyanyian. Nyanyian itu liriknya tahu lagu bangun tidur. Coba nyanyi bersama-sama. Bangun tidur dulu. Bangun tidur. Terus naik nih. Taruh cuk. Jangan lupa menggosok gigi. Habis nanti ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, lagu ini
lagi. Yang nyaring biar semangat. 3. Mari kawan kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah. Ucapkan ya alhamdulillah. Hidup kita menjadi berkah. Mari kawan kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah. Hidup kita menjadi berkah. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, sekarang kita telah mempelajari nikmatnya bersyukur. Siapa yang mau bertanya? Ada yang kalian tidak mengerti? Siapa yang tidak mengerti atau mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada. Malu apa? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan bertanya kepada kalian tentang pelajaran yang telah kita pelajari tadi. Sekarang siapa yang tahu maknanya bersyukur? Yo, acungkan tangan. Siapa yang tahu maknanya bersyukur? Ayo. Bersyukur adalah rasa berterima kasih Allah. Bersyukur adalah berterima kasih. Ayo, yang nyaring tadi. Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Terus cinta. Bagaimana cara kita bersyukur? Cinta yang pertama. Cara bersyukur cinta. Jenda. Cara bersyukur. 1. Satu-satu. Mengucapkan hamdah. Itu cara bersyukur yang pertama. Siapa yang tahu cara bersyukur yang kedua? Siapa? Ada apa? Yang lain diam. Siapa? Menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Terus Elis, apa lawannya bersyukur? Kufur nikmat. Lawannya bersyukur adalah kufur nikmat. Siapa yang tahu artinya kufur nikmat? Cinta. Yang nyaring. Tidak menyadari bahwa nikmat yang didapatkan adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang terakhir, manfaatnya bersyukur. Siapa yang tahu? Alfa, manfaat bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat kepada kita. Manfaatnya bersyukur. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kepada kita. 2. Siapa yang tahu? Omong. Kita dijauhi dari sifat ikan dan nikmat Allah Subhanahu wa Kita dijauhi dari sifat ikan kepada Allah. Yang ketiga, kamu terhindar dari azab Allah. Manfaat yang keempat, ninglung, yang keempat, ninglung.
Rasanya mengerti semua. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kerjakan berkelompok. Ini lomba apa? Strawberry, melon, anggur, mangga. Nah, ini tugas ini kerjakan berkelompok. Kumpulkan hari ini, sebentar lagi dikumpulkan. Kalau sudah, Ibu akan membahasnya. Jawabannya ditulis di belakangnya. Nah, sekarang selamat mengerjakan. Ya, kerjakan bersama itu. Sudah. Sudah semua. Sudah selesai semua? Sudah. Kumpulkan ke depan. Karena waktunya hampir habis, kumpulkan, Ibu bahas nanti pertemuan berikutnya. Dikumpulkan dulu semua. Sudah semua? Sudah. Nah, sekarang pelajaran kita sudah selesai. Sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu tidak bosan berpesan kepada kalian supaya kalian tadi Ibu bilang, jadilah orang yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Jadilah diri kita selalu bermanfaat bagi orang lain agar hidup kita berguna. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran, mari kita baca selawat dulu. Ya, baca selawat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibnil qulubi wa dawaiha wa amriyati abadan wa dimaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian jadi anak yang soleh dan soleha. Semoga ilmu yang Ibu berikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian, bagi hidup kalian. Ibu cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini merupakan rangkaian pada visi akademik, yaitu tahapan ketiga
kasih atas waktu yang Ibu Mira berikan kepada saya. Pembelajaran kemarin yang saya lakukan di kelas 3A, alhamdulillah berjalan dengan sesuai rencana yang telah saya rencanakan dari kegiatan awal, kegiatan inti, terus penutup sudah sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Terus berarti pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan rencana yang sudah kita buat di pra observasi. Sudah sesuai ya? Di pra observasi ya. Menurut pengamatan Ibu kemarin, apakah pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan rencana? Iya, pembelajaran yang saya lakukan kemarin sudah sesuai dengan rencana. Alhamdulillah, yang pertamanya saya melakukan pembelajaran dengan cara cuma menerangkan, yang membuat anak-anak itu ngantuk, terus bosan. Dengan adanya pra observasi ini, saya menggunakan metode dengan menggunakan PPT. Anak-anak bisa duduk, bisa semangat dalam belajarnya dengan adanya PPT. Di mana PPT itu saya lengkapi dengan yang tadinya cuma dengan apa itu ya? Tulisan. Saya lengkapi dengan gambar, dilengkapi dengan nyanyian-nyanyian, yang nyanyian itu isinya tentang pembelajaran, tapi cuma liriknya yang diubah itu ya. Nanti dengan begitu mengubah lirik, pembelajaran dimasukkan dalam lagu, anak-anak itu bisa cepat ingat. Apalagi dengan adanya PPT, anak itu tambah semangat, lihat itu kayak lihat film gitu, terus hidup jadi suasananya seperti itu. Dengan adanya PPT ini, dari tadi yang cuma hanya menerangkan, cuma diam anak-anak, dengan adanya PPT ini hidup banyak bertanya anak-anak, terus cepat ingat, cepat memahami Jadi kemarin kegiatan pembelajaran di kelas 2 berarti sudah memenuhi kebutuhan belajar siswa untuk Iya. Apakah ada kendala di kelas 2? Kendala sudah pasti ada sedikit kendala sebelum menggunakan PPT itu. Pertamanya saya itu kendalanya memetakan anak-anak itu hanya dengan mengira-ngira mana anak yang berkebutuhan visual, auditori, terus estetik, hanya dengan mengira-ngira pemetaannya. Kendalanya itu, jadi kebutuhan anak itu kurang terpenuhi seperti itu. Ada anak yang senang mendengar nyanyian, kendalanya ya seperti itu. Berarti dari kendala yang sudah Ibu paparkan barusan, apakah ada rencana tindak lanjut, Bos? Rencana tindak lanjut pasti ada. Nanti saya akan memetakan siswa itu dengan mengadakan tes untuk memetakan mana yang anak berkebutuhan visual, mana anak yang berkebutuhan auditori, terus kinestetik, sehingga nanti dengan perbedaan itu anak-anak itu bisa tetap maju, bisa tetap terpenuhi semuanya. Dan di dalam meningkatkan ini, saya ingin mengadakan program Jumat Beramal untuk menerapkan anak-anak itu bisa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada anak-anak dengan mempraktekannya dengan adanya Jumat Beramal. Apa itu kegiatan Jumat Beramal? Anak-anak itu menyisihkan sebagian uang saku disisihkan, diberikan seikhlasnya, 500 bisa, 1000 juga bisa, pokoknya seikhlasnya, sebagai tanda rasa syukur mereka atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Dengan adanya penerapan seperti ini, saya yakin pembelajaran yang saya lakukan ini akan berhasil, akan lebih baik dari sebelumnya. Rencana Bu Pus itu
Bos, semoga bisa terencana Bu Bos ya. Dari apa yang Ibu sudah paparkan, mungkin Bu Bos bisa membuat kesimpulan dari hambatan atau tantangan yang tadi Bu Bos sudah paparkan. Ya, kesimpulannya supervisi dengan pembelajaran dengan menggunakan PPT ini sangat baik, cuma ada sedikit kendala ya tadi itu pemetaannya ada tanpa tes kurang maksimal seperti itu. Nanti saya diadakan pemetaan mana anak yang berkebutuhan itu estetik, auditori, terus visual, itu kan berbeda-beda kebutuhan anak-anak. Nanti setelah adanya pemetaan itu perbedaan itu tidak ada, anak-anak nanti berhasil semua dengan adanya perbedaan itu kalau sudah ditetapkan. Terus dengan adanya jumpaan beramal, nanti anak-anak itu tambah semangat, pembelajaran ini akan berhasil. Saya yakin semuanya ini akan berhasil dengan adanya praktek untuk anak-anak dengan program itu jumpaan beramal. Amin, amin. Semoga program yang sudah Bu Bos rencanakan ini berjalan dengan maksimal. Iya. Bu Bos ya. Iya. Alhamdulillah. Terakhir ini Bu Bos, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Bu Bos tentang kegiatan supervisi ini Bu Bos? Supervisi ini Bu kira sangat baik sekali. Kenapa sangat baik? Karena supervisi ini bukan untuk menggurui, tetapi supervisi ini membantu saya dapat mengetahui apa kekurangan dari pembelajaran yang saya lakukan, di mana letak kekurangannya, terus nanti setelah tahu dari kekurangan itu saya bisa memperbaiki, bisa mengembangkan sehingga kebutuhan anak yang tadinya kan merdeka ini berpusat kepada siswa, kebutuhan anak itu bisa terpenuhi sehingga siswa itu bisa senang, bisa mengerti, memahami materi. Sangat menarik. Sangat Berarti kegiatan supervisi ini banyak manfaatnya Bu Bos ya? banyak sekali, Terutama ya, untuk merefleksi diri untuk kita. merefleksi kekurangan yang ada pada saya. Kegiatan supervisi ini adalah posisi kita sebagai mitra Bu Bos. Ya. Bukan saya berniat untuk mengajari Bu Bos, bukan. Kita sama-sama sharing, sama-sama merefleksi apa yang ada pada kekurangan yang ada pada diri kita, terutama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di dalam kelas Bu Bos. Setelah itu pembelajaran yang kita ajarkan berpusat pada siswa Bu Bos, sesuai dengan tujuan atau cita-cita pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang merdeka, merdeka belajar, pendidikan yang berpihak pada siswa. Iya. Terima kasih Bu Bos. Nanti ke belakangnya, ke depannya biar bisa berkembang gitu, kita lakukan bersama-sama. Menyenangkan sekali Bu Bos bincang-bincang kita hari Kita ini sharing nanti. dari kegiatan pra observasi